Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TVku, senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema Prodi S1 Teknik Elektro terus cetak mahasiswa berprestasi. Telah bergabung bersama saya by Zoom Kaprodi S1 Teknik Elektro Udinus Dr. M. Ari Herianto M.Eng. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ya, selalu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah ini meskipun pandemi tetap semangat. Betul, harus tetap semangat ya Pak ya. Iya. Ini ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih Pak Ari? Saat ini Iya. baru koreksi, kemarin kan habis ujian. Oke, habis ujian ya Pak ya, ujian akhir semester ya Pak ya? Di akhir semester, baru minggu kemarin selesai. Ini koreksi. Oke, baik. Kemudian juga telah bergabung bersama saya by Zoom owner Smart Power Grid Solar Energy System atau SOGI, Agus Karis Mahmudin. Halo, selamat siang Karis. Selamat siang, Mbak. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini Karis? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik sekali. Kayaknya sebelumnya udah pernah talk show sama Karis deh saya. Iya nggak sih? Lupa ya? Pernah. Pernah ya kayaknya ya. Oke, kalau Karis sendiri lagi sibuk apa nih? Sekarang ini biasa masih sibuk ini skripsi juga baru kelar kemarin, terus ini masih ngurusin Oke, oke baik. Kemudian juga telah bergabung bersama saya by Zoom pengurus Dinus Robotik Club Udinus Armadani Rashid Kesuma Sanggala. Halo, selamat siang Dani. Tadi Riko dipanggilnya Dani nih. Dani gimana Pak kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Dani lagi sibuk apa nih? Ngurusin robotik atau gimana? Atau ada kesibukan lain? Itu salah satunya. Terus kesibukan lainnya apa nih Dani nih? Ya kemarin kan habis puas juga ya. Itu sih. Oke, Itu aja sih. baru dikoreksi sama Pak Ari nih puasnya kemarin. Oke. Baik Pak Ari. Pak Ari ini sebenarnya apa sih Pak yang menjadi keunggulan dari program studi S1 Teknik Elektro Udinus dibandingkan Teknik Elektro di universitas lain gitu Pak Ari? Oke, ya, di teknik elektro ya. Jadi kami itu di teknik elektro memiliki 3 konsentrasi ya. Jadi ada otomasi industri dan robotika, terus kemudian teknik komputer. Ini arahnya teknik komputer kepada kendali di industri tentunya. Ya. Kemudian juga ada energi baru terbarukan. Nah, kemudian ada satu lagi sebenarnya bukan suatu konsentrasi, tapi semuanya itu kan sudah mengarah ke industri 4.0. Nah, kebetulan kan ketiga konsentrasi tersebut itu sebenarnya sudah sejalan dengan industri 4.0 ya. Jadi dengan adanya industri 4.0 mau tidak mau kita juga bergerak ke sana. Maka kita juga ada yang namanya memberikan pengetahuan ke mahasiswa tentang AI atau Artificial Intelligence. Maka dari ketiga konsentrasi tersebut, otomasi industri dan robotika, kemudian teknik komputer, kemudian juga energi baru terbarukan itu saling terkait dan kemudian ada dukungan dari Artificial Intelligence. Seperti itu jadi di keunggulan kami. Oke. Nah, kemudian dari 3 konsentrasi itu profil lulusan kami ya, jadi lulusan kami ini desain kami adalah sebagai hardware and software engineer ya, yang ini yang utamanya. Kemudian dari otomasi itu kita memunculkan intelligent control engineer, jadi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk di bidang teknik kendali ya, utamanya juga mengaplikasikan tentang artificial intelligence. Kemudian juga ada renewable energy expert dan network system engineer, dan tentunya tak lupa kita pasti ada technopreneur, seperti itu.
Oke, baik Pak Ari. Jadi itu tadi lebih ke peminatannya gitu ya Pak ya. Berarti ada 3 Iya, konsentrasi, 3 peminatan seperti itu. iya, Kemudian betul. sebenarnya yang dipelajari di teknik elektro tuh ada apa aja sih Pak Ari? Tadi kan ada industri juga nih. Jadi apa yang membedakan Iya. dengan teknik industri juga gitu Pak? Oke. Beda-beda. Jadi kalau teknik industri itu lebih umum ke apa namanya tentang manajerial ya. Jadi ada desain produk, terus ada untuk manajerialnya, terus ada tata letak industri. Kita tidak. Tapi kita industri dalam komputasinya, terus kontrolnya, terus bagaimana membangun sistem otomasinya seperti itu. Jadi itu di industri kita. Jadi mengacu kepada tadi yang ditanyakan adalah apa yang dipelajari di teknik elektro, di NUS ya. Tentunya pasti kita ada dasar-dasar teknik elektro pasti itu karena kita mengacu kepada Forte ya, forum elektro di Indonesia ini. Jadi kita sudah harus sama persis ini dasar-dasar untuk elektronya kita harus sama seluruh Indonesia. Nah kemudian kita dengan di Semarang ya secara regional kita harus mampu memunculkan apa kelebihan kita ya, jadi kita memberikan konsentrasi dengan keterampilan khusus ya tadi yang kita sebutkan ya di Indonesia di Semarang itu seperti kita tahu sudah di Batam ya Batang maaf di Batang terus kemudian di Kendal terus di berbagai macam ya yang di sekeliling Semarang itu sudah mengarah industri. Jadi kita masuk ke tadi ya industri dan robotika itu tadi. Oke, cukup banyak ya Pak yang dipelajari ya Pak ya, nggak cukup banyak tapi memang banyak ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Tapi bagi saya yang bukan anak teknik agak bingung gitu. Kayaknya apa ini yang dipelajari kayak gitu. Nah ini ngomong-ngomong Dani sama Karis nih gimana sih kenapa dulu bisa menekuni dunia teknik terutama elektro. Nah tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, Prodi S1 Teknik Elektro, terus cetak mahasiswa berprestasi. Baik kita lanjutkan nih, Karis sama Dani nih. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian ini memutuskan untuk menekuni dunia teknik, terutama teknik elektro gitu? Dari Karis dulu deh. Kalau Karis kenapa tuh? Kenapa teknik elektro gitu ya? Jadi kalau dari saya sendiri sih emang dari kecil ya masalah elektro itu emang sudah tertarik sih Mbak. Oke. Kayak misal dari kecil itu ada yang di sepeda itu ada yang bisa muter itu menghasilkan bisa nyalain jumper yang di sepeda itu bikin tertarik. Penasaran gitu ya, emang dari kecil udah tertarik gitu ya ngotak-ngatik ya, bongkar-bongkar juga kayak gitu enggak sih? Terus teknologi ini juga kan untuk masa depan itu pasti teknologi juga akan berkembang. Jadi itu kenapa saya lebih ke teknik elektro gitu. Oke, itu kalau Karis. Kalau Dani ini kenapa nih? Kenapa kamu memilih menekuni dunia teknik terutama elektro? Sebenarnya nggak kepikiran sih bakalan masuk ke teknik elektro karena emang tadinya emang nggak ada niatan gitu masuk elektro, tapi karena ya udah jalannya masuk elektro ya udah dijalanin aja. Jalannya gitu ya, dituntun oleh Yang Maha Kuasa gitu ya Dani ya. Ya, Oke. Terus kenapa kamu memilih Udinus tuh Dani? Karena ada banyak perguruan tinggi yang lain juga gitu. Yang pertama mungkin deket rumah ya, maksudnya satu kota gitu ya Dani. Jarak rumah ke kampus juga nggak terlalu jauh, terus dilihat juga kan kampusnya bagus. Pasti dong. Dan di tengah-tengah kota gitu ya Dani ya. Iya. Mudah dijangkau gitu. Oke, kalau Karis nih kenapa kamu memilih Udinus nih Karis? Kalau saya sih dulu rekomendasi dari keluarga sih ya Mbak ya. Jadi dari keluarga dulu sih emang udah
Paman atau siapa itu dulu pernah diuji coba lulusan 2013 kalau nggak salah, tapi gitu. Jadi katanya di ujian itu cukup bagus, jadi ya udah saya daftar, dan ternyata setelah saya masuk teknik elektro, ternyata itu salah satu jurusan yang ada di yang tidak ada di univ lain, itu ada di Unijur, itu energi baru terbarukan. Jadi kan nggak banyak gitu ya di univ lain gitu ya jurusan teknik elektro. Betul. Untuk EBT masih jarang di Semarang. Oke, itu kalau Karis kayak gitu tuh, kalau Dani ya ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa gitu ya Dani ya. Oke, baik Pak Ari, ini kan di program studi teknik elektro ini kan pasti banyak mata kuliah praktikum seperti itu Pak. Ini sedangkan sekarang kita masih di tengah pandemi, ini gimana nih Pak untuk praktikum di tengah pandemi seperti ini? Ya, itu tantangan buat kita semua ya Mbak ya. Jadi secara teori memang kita gampang ya dengan seperti ini online-nya. Tapi untuk praktikum itu tantangan tersendiri buat kami. Nah, alhamdulillah dengan perkembangan teknologi ini ada beberapa mata kuliah praktikum yang memang bisa kita buat simulasinya. Jadi misalkan kita buat simulasi, ada beberapa komponen kita pasang, kemudian kita ubah-ubah secara simulasi, itu bisa. Kemudian mahasiswa akan berhitung. Tetapi memang ada beberapa mata kuliah praktikum yang kita kesulitan untuk misalkan praktek yang dengan simulasi, karena feel-nya nggak dapat mahasiswa. Betul. Jadi bagaimana dia katakanlah merasakan ini adalah komponen yang resistor atau ada kapasitor, ada transistor, itu mereka feel-nya nggak dapat. Nah, ini yang kita coba dengan terobosan kami yang real time online ya. Jadi memang ini seperti ini kan juga real time-nya, tetapi maksudnya real time online-nya ini terconnect ke langsung Fakultas Teknik di lab-nya Fakultas Teknik. Jadi kita harapannya mampu mengembangkan ini. Jadi si mahasiswa itu tidak simulasi berdasarkan program, tetapi mahasiswa akan melihat langsung, secara langsung apa yang ada di lab-nya. Seperti itu. Nah, nanti kita sedang mengembangkan bagaimana mahasiswa itu bisa menggerakkan atau memberikan tegangan atau mengukur yang ada di lab itu melalui rumah masing-masing. Jadi memang dia tidak bisa secara langsung memegang barangnya ya, tetapi dia bisa melihat langsung dan bahkan memberikan tegangan, mengubah parameter lah ya, mengubah variabelnya. Nah, nanti dia bisa mendapatkan respon itu langsung dari rumahnya. Seperti itu yang memang kita kembangkan. Jadi sangat membantu gitu ya Pak ya, berarti otomatis. Ya walaupun beda kalau langsung gitu, tapi kan ya mendekati gitulah ya Pak ya. Cuman nggak bisa pegang alatnya langsung. Semester kemarin itu sudah mau ancang-ancang ya, kita mau blend ya. Jadi kan blend ada yang praktikum di lab, ada yang dari rumah. Tetapi sepertinya Tuhan berkehendak lain ya, belum mengizinkan seperti itu, maka ya kita masih mengembangkan yang itu dulu. Mau nggak mau ya Pak ya. Betul. Oke Pak, ini ngomong-ngomong juga program studi S1 Teknik Elektro ini baru saja melakukan akreditasi internasional ya Pak ya, IABEE. Ini apa sih Pak akreditasi itu Pak, IABEE ini Pak? Apa nih Pak, saya salah bacanya nih kayaknya. Ya, kita biasanya menyebutnya dengan IABI aja Mbak. IABI, oke. Ya, IABI itu Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. Jadi itu merupakan organisasi independen nirlaba ya yang didirikan untuk ya menjaga atau menumbuh kembangkan budaya mutu di perguruan tinggi di Indonesia khususnya. Dalam bidangnya itu sesuai tadi ya, engineering education. Betul. Itu bidang teknik dan computing. Nah, ini IABI ini sudah diakui oleh Kemenristek pada saat itu ya, Kemenristek Teknologi dan Pendidikan, Pendidikan Tinggi, Kemenristek Dikti yang saat ini sekarang sudah melebur jadi Kemendikbud. Dari
Kemendikbud itu atau Kemenristek dulu, jadi akreditasi itu kan seharusnya ada BAN PT ya, dari BAN PT atau LAM PT itu sifatnya wajib buat program studi di Indonesia. Nah, untuk yang IAB ini atau akreditasi bertaraf internasional itu sifatnya adalah pilihan buat kita ya, buat kami yang berada di industri pendidikan ini atau di pendidikan. Nah, kami di DINUS, khususnya teknik elektro, berkeinginan atau mencoba ya memilih untuk mengajukan akreditasi taraf internasional ini melalui IAB. Nah, saat ini kami masih mengajukan pada level PA atau Professional Accreditation. Jadi ya gampangnya, mudahnya kita baru mengajukan untuk diprovisi dari mereka, kita disupervisi oleh IAB untuk kemudian mungkin 2 tahun atau 1 tahun ke depannya kita siap untuk menjadi GA ya, atau General Accreditation, yaitu yang sesungguhnya itu. Nah, harapan kami sih ya dari teknik elektro mampu terakreditasi GA seperti itu. Okay. Ya, kita berdoa bersama ini. Amin gitu. Amin. Baik Pak, ini kan kita masih di tengah pandemi nih Pak, terkait pandemi ya Pak ya. Ini apakah ada inovasi yang diciptakan gitu oleh dari Prodi S1 Teknik Elektro Pak terkait dengan membantu untuk pandemi ini? Mungkin alat untuk mendeteksi lebih dini atau apa mungkin Pak? Alhamdulillah ada, mungkin banyak. Oh banyak ya, apa tuh Pak? Boleh disebutkan Pak salah satunya? Awal-awal pandemi kami langsung membuat bilik disinfektan tuh ya, langsung seperti itu. Tapi untuk di lingkungan sendiri. Berkembangnya waktu kita mencoba riset ya, ternyata ada banyak sekali disinfektan yang tidak hanya melalui cairan ya, tapi bisa dengan ozon, bisa dengan UV ya, ultraviolet ya, itu kemudian kami kembangkan. Dan alhamdulillah ini Mas Karis Dani? Oh Dani nih. Mas Karis kayaknya dulu yang awal-awal, tapi kemudian Mas Dani nih penerusnya. Ya. Itu kalau tidak salah di MAJT ya, kami alhamdulillah MAJT mempercayai kami ya dalam hal penanggulangan ya, intinya ikut menanggulangi ini ya. Satunya robot disinfektan ya, untuk mendisinfektan ruangan-ruangan di sana. Terakhir itu mendisinfektan ruang sholat yang ya cukup besar ya. Jadi kami harus membuat robot yang lebih besar lagi. Oke, jadi memang banyak gitu ya Pak ya sumbangsihnya untuk pandemi awalnya ini. Kita robotnya hanya kecil, ya. Yang harapan kami adalah suatu robot yang portable yang mampu kita bawa kemana-mana dengan cepat untuk ya mengatasi pandemi ini. Tapi ternyata kebutuhan dari AJT itu karena ruangan besar, robot kami yang kecil itu kami rasa kurang mampu untuk mengatasi yang segitu besarnya. Jadi kita punya kapasitas. Saya harus tetap berinovasi ya Pak, dibenahi kayak gitu ya. Baik Pak Ari. Tantangan lagi itu ada yang dari MAJT itu, Masjid Agung Jawa Tengah itu meminta kita tahu bahwa uang sedekah dari para yang datang ke masjid tidak hanya yang sholat, tapi kan ada memang di situ ada yang berpariwisata ke sana ya. Betul. Mereka minta uang alat sterilisasi untuk uang itu. Nah itu Mas Dani itu juga terlibat juga. Jadi request-nya ke UDINUS gitu ya, luar biasa berarti ya Pak Arya. Alhamdulillah. Waktu itu kebetulan waktu peluncuran itu ada Pak Wagub Bayangkus. Waduh. Luar biasa memang ya Pak ya. UDINUS udah nggak main-main ya Pak, main skalanya ya Pak. Baik Pak Ari, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi S1 Teknik Elektro, terus cetak mahasiswa berprestasi. Baik, kita lanjutkan nih Pak Ari nih, berhubung Pak Ari habis ini harus menguji seperti itu ya Pak Ari ya. Jadi mau tidak mau harus meninggalkan kita di sini gitu, meninggalkan saya bersama Dani dan Karis. Pak Ari, bisa diberikan harapannya nih Pak Ari untuk program S1 Teknik Elektro Udinus ke depannya Pak Ari, monggo. Oke. Bisa di-unmute dulu mungkin Pak Ari? Oke, baik. Mohon maaf tadi ya. Iya. Baik, kami di Teknik Elektro, harapan kami tentunya ya bisa mengantarkan utamanya ya, pertama itu untuk mengantarkan mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa lulus dan berkontribusi di negara kita. Ya, seperti Mas Karis ini, dan Mas Dani yang bisa memberikan kontribusi. Kemudian dari Teknik Elektro sendiri kami ya semoga saja ke depan kami bisa semakin maju, semakin baik sehingga kami mampu untuk terakreditasi di internasional. Amin, ya bisa amin. sejajar dengan universitas-universitas tinggi perguruan tinggi yang lain lah ya yang sudah tarafnya sudah naik seperti itu. Tak lupa juga semoga kami juga bisa mampu di dalam waktu dekat ini mampu untuk berkontribusi lebih ya, utamanya di melawan pandemi. Amin, Dan amin. seperti itu Mbak dari Teknik Elektro, kami ya intinya ingin kami bisa berkontribusi. Amin. Semoga nanti Teknik Elektro Udinus menjadi pilihan jurusan dari semua perguruan tinggi di Indonesia gitu ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih doanya, Mbak. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Sukses selalu. Baik, kita lanjutkan pemirsa, ini untuk Dani dan Karis nih. Tadi kan udah dijelaskan sama Pak Ari nih untuk perkuliahan di Teknik Elektro Udinus. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih sebagai mahasiswa nih, bagaimana sih perkuliahan di program studi S1 Teknik Elektro Udinus ini? Karis, dari Karis dulu deh. Kalau menurut saya untuk studi di Teknik Elektro ini saya rasa sudah cukup baik, Mbak. Ya, itu karena selain diajarkan teori, jadi kami mahasiswa juga ada praktikum gitu ya. Jadi mahasiswanya itu bisa langsung merasakan, oh jadi seperti ini kalau secara praktiknya. Jadi kalau menurut saya sih praktik itu jauh lebih baik. Lebih penting gitu ya praktiknya karena terjun langsung ke lapangan gitu ya. Tapi dengan tadi di tengah pandemi praktiknya harus berbeda seperti biasanya gitu, Karis gimana tuh menurut kamu? Tetap masih bisa berjalan menurut kamu, tetap masih gimana ya? Oke, masih bisa lah kayak gitu aku praktekkan dari rumah, atau beda nih kalau kayak gini harus praktek langsung di lab harusnya kayak gitu nih. Kalau menurut kamu gimana nih Karis? Kalau itu sih kalau yang sekarang saya sih belum merasakan gimana sih rasanya. Gitu. Mungkin kalau Mas Dani. Oke, Dani. Coba kalau Dani gimana nih Dani? Menurut kamu nih perkuliahan di Udinus ini, terutama di tengah pandemi ini? Kalau perkuliahan elektro sendiri itu pertama karena saya basicnya bukan basicnya dari SMA itu kan kurang terlalu sering praktek lah. Jadi waktu pertama kuliah elektro tuh kayak masih agak bingung tentang penggunaan alat-alatnya. Jadi agak sedikit susah sih. Tapi kalau untuk teori sedikit paham, soalnya untuk semester awal itu emang materinya masih berkaitan sama waktu SMA gitu. Terus kalau untuk pandemi ini kan praktikum online itu susah sih. Jadi mungkin cuma sekedar simulasi itu gampang, tapi ketika nanti udah offline, udah terjun langsung itu kan kayak bingung ini tuh realnya kayak gimana. Kalau sekedar simulasi kan gampang, tapi kalau ketika dirangkai gitu yang kan susah juga. Oke, jadi kalau Dani mengharapkan semoga bisa praktikum secara offline secepatnya gitu ya Dani ya? Ya kuliahnya juga sih Mbak. Kuliahnya juga, oke. Udah bosan kuliah di rumah aja gitu ya Dani ya? Kangen ketemu teman-teman juga kayak gitu, oke. Baik, oke, Karis ini kan berwirausaha gitu ya, ini bersama dengan rekan-rekan, ini ngomong-ngomong nama usahanya apa nih Karis?
nama usaha kami itu, alhamdulillah sekarang kita udah berdiri menjadi PT. Oke. Baru resmi kemarin sih, belum lama. Untuk namanya itu kita PT Sogi Energi Indonesia. PT Sogi Energi Indonesia. Berarti Ya. ini memulai usaha ini dari kapan nih, Karis? Usaha kami mulai dari tahun 2018. 2018, berarti jalan 3 tahun ya? Ya, Dan 3 tahun, di tahun alhamdulillah sekarang. jadi PT. Aduh, luar biasa sih ini berarti ini. Ini ngomong-ngomong, berapa rekan nih untuk mendirikan Kalau ini? kita Sogi? untuk rekan intinya itu total ada 4. Ada 4. Ini siapa aja nih kalau boleh tahu? Yang pertama itu ada Ahmad Bika Jabar, terus ada Hayatul Falah sama Agung Nerianto. Nah, itu peran mereka masing-masing apa tuh, Karis? Tentunya untuk peran kita bagi masing-masing itu ada yang bagian ini apa, mengembangkan teknologi, terus juga pemasarannya, terus melihat pangsa pasarnya itu seperti apa gitu. Oke, ini teman-teman kamu waktu kuliah dulu atau ada yang di luar kuliah? Anak teknik Iya, elektro semua atau gimana nih? Ya, kalau ini teman kuliah semua, masih satu angkatan juga. Yang Waduh. Ahmad Bika Jabar sama Hayatul Falah. Terus kalau yang Agung Merianto itu udah kakak kelas, tapi juga dari teknik elektro. Oke, tapi bisa memasarkan juga ya berarti ya, walaupun semua teknik elektro loh ini loh. Ya, itu yang ahli di bidang marketing. Oke, walaupun anak teknik elektro tapi ahli di bidang marketing juga. Iya, Oke, multi harus. talenta harus ya, semua harus bisa gitu ya, harus bisa memasarkan. Baik, ini ngomong-ngomong perkembangannya gimana nih sampai saat ini nih, PT Sogi Indonesia? Alhamdulillah sih cukup baik sih Mbak. Walaupun pandemi kita masih ada customer yang datang ke kita. Oke, alhamdulillah gitu ya, berarti lancar ya Karis ya. Oke, kalau Dani selain kuliah tapi juga menekuni dunia robotik gitu. Dani, apa sih yang membuat kamu tertarik dengan dunia robotik nih? Pengen belajar tentang robotik aja sih, kan juga di teknik elektro juga mempelajari juga gitu tentang programming ataupun elektrik juga kan, di ya berkaitan lah robotik sama elektro itu. Oke, kalau Dani sendiri nih ngomong-ngomong semester berapa? Semester 6 Mbak. Semester 6, berarti Mau udah ke 7. mengambil peminatan ya? Udah. Nah, ini peminatannya yang diambil apa nih Dani nih? Yang kendali Mbak. Kendali, robotik juga, masuk ke robotik atau Iya. beda? Iya. Oke. Iya. Oke. Oke, Dani, kalau menurut kamu nih keuntungan kamu bergabung dengan DRC ini apa sih yang kamu rasakan sejauh ini, keuntungannya apa sih? Bisa belajar programming, terus paham tentang robot juga. Jadi ketika perkuliahan pun nggak terlalu susah. Jadi pahamlah tentang materi perkuliahan juga. Karena di DRC juga kita mendapatkan ilmu. Waduh, betul mendapatkan ilmu. Contohnya apa aja tuh yang didapat dari DRC? Ada programming, itu kan kita belajar coding, memprogram juga. Jadi nggak cuma belajar tentang elektrik atau mekanik, jadi belajar tentang cara memprogram sebuah robot atau sebuah sistem. Oke, tapi beneran seneng ya gabung di DRC atau terpaksa nih? Ya seneng-seneng aja sih Mbak, soalnya banyak temen. Oke, banyak temen, cari temen ya berarti intinya. Oke, kalau Kari sendiri dulu juga ikut DRC nggak sih? Atau mungkin ikut organisasi yang lain apa gitu untuk mendukung perkuliahan kamu atau usaha kamu? Ya, dulu saya ikut DRC juga, ikut tim robot yang KRAI. Oke. Emang pada tertarik robot-robot gitu ya? Berarti membuat robot dong? Ya, termasuk salah satu cara mendapatkan beasiswa ya kita ikut
Oke, ikut ajang gitu ya perlombaan, juara dapat beasiswa. Kalau Karis berarti udah sering dapat beasiswa dong? Iya, alhamdulillah. Pernah. Alhamdulillah pernah. Oke, baik. Oke, Karis ini kan di era sekarang kan energi terbarukan kan mulai terus dikembangkan gitu. Ini bagaimana sih respon dari perusahaan-perusahaan yang memasang solar panel dari usaha kamu PT Sogi Indonesia ini? Kalau dari respon perusahaan yang sudah pernah kita pasang itu mereka merasa lebih untung lah pada sektor keuangan mereka karena EBT ini emang investasinya di awal itu besar tapi untuk jangka panjangnya mereka itu lebih menguntungkan. Oke. Jadi bisa untuk keuangannya mereka bisa lebih sah gitu. Oke, jadi besar di awal dulu tapi habis itu kan menghemat gitu ya untuk jangka panjangnya gitu ya. Oke, ini kalau boleh tahu ada perusahaan mana saja nih yang sudah menggunakan Sogi? Kalau perusahaan kita pernah kolaborasi itu dulu pasang di sini yang di Sampokong itu apa ya? Gimana tuh? PT Tapras. Oke. Dia Jadi udah pasang- PT-PT besar juga ya? Ya, pasang 80 kilowatt. Oke, 80 kilo. Ini ngomong-ngomong kalau yang dari kategori rumah tangga ada yang pasang juga nggak? Banyak, malah justru lebih banyak di kategori rumah tangga, Mbak. Oke, jadi lebih banyaknya di rumah tangga gitu. Kalau Ya, Karis sendiri lebih memilih pelanggan perusahaan atau rumah tangga nih. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi S1 Teknik Elektro. Terus cetak mahasiswa berprestasi. Baik Karis, kita lanjutkan nih. Kalau Karis lebih memilih pelanggan dari perusahaan atau rumah tangga nih? Dan kenapa? Alasannya apa? sebenarnya kalau disuruh memilih sih pilih semua ya, Mbak. Cuman kalau dari segi kita pilih PTC perusahaan. Oke, kenapa tuh? Karena kita bisa lebih menaikkan harganya seperti itu, Mbak. Oke, tapi Kita ini bisa lebih manipulasi. kalau sejauh ini kalau dihitung-hitung nih pelanggannya lebih banyak yang dari perusahaan atau dari rumah tangga nih? Kalau sekarang kami yang pasang itu lebih ke rumah tangga. Oke, kalau di rumah tangga ya. Next ke depan banyak dari perusahaan gitu ya, mungkin digencarkan lagi pemasarannya, mungkin bisa belajar pemasaran lagi. Kalau yang dari PT sudah ada sih, Mbak. Cuman kan kita masih proses. Ini yang dari PT masih proses. Karena kan memang kalau di PT itu yang lebih ribet itunya prosesnya, berkas-berkas. Prosesnya, oke, karena lebih besar juga gitu ya. Ya, betul. Oke, kalau Dani nih, kamu kan ini bergabung di DRC, ada DRC nggak tuh? Kesulitan-kesulitan apa sih yang sering kamu hadapi nih dalam mendalami dunia robotik di Udinus ini? Kesulitan. Iya, nggak ada ya? Kalau kesulitan tuh apa ya? Mungkin karena alatnya terbatas, terus juga kan perlu kayak alat-alat yang baru gitu loh, yang lebih canggih. Jadi biar pengerjaannya juga maksimal kalau dalam pembuatan robotnya. Oke, terus solusi kamu untuk menyelesaikan kesulitan itu gimana tuh Dani? Mungkin bisa gimana gitu, ada pengalihannya? Kemarin udah sempat audiensi sama pihak fakultas untuk mengenai kendala-kendalanya DRC kayak gimana. Ya kita juga minta support sama fasilitasnya juga supaya lebih bagus lagi biar DRC bisa lebih maju lagi. Oke, amin. Tetap aja udah ngaminin, amin. Nah, ini ngomong-ngomong kan kita kan lagi di tengah pandemi gitu ya Dani ya. Ini caranya
kamu untuk berkomunikasi nih di organisasi dan juga aktivitas dari DRC sendiri agar tetap berjalan tuh gimana tuh? Selama pandemi ya kan aktifnya lewat online, jadi sebulan sekali suka ngadain rapat seluruh anggota DRC, terus juga waktu itu sempat ngadain pelatihan, jadi biar ada kegiatan lah, biar nggak dikira mati gitu ya. Oke, tapi berarti tetap berjalan ya dan tidak ada masalah, atau ada masalah komunikasi juga nih, karena online kan gimana ya, komunikasinya juga nggak gampang gitu ya, betul nggak? Nanti ada miskom juga gitu, itu gimana tuh? Ya, yang masalah kayak gitu ada sih, pasti ada. Terus kan juga anggota DRC kan juga nggak semuanya orang Semarang juga kan, ada yang di luar juga. Nah itu kadang kendalanya yaitu, jadi mungkin ketika ada rapat atau diskusi pelatihan gitu, kadang ada yang nggak bisa ikut karena mungkin susah sinyal dan nggak ada alat-alatnya juga. Terus tuh solusinya gimana tuh Dani? Yang kayak susah sinyal gitu kan berarti nggak bisa ikut rapat dong, ketinggalan rapat. Karena itu mungkin hasil dari rapatnya kita share ke grup juga, jadi yang nggak bisa ikut rapat juga tahu apa yang dibahas waktu rapat. Oke. Itu sih. Jadi semua tetap tersampaikan ya ke semua teman-teman DRC. Oke, baik. Beralih ke Karis nih. Karis, tadi kan kamu sudah membuat PT Sogi Indonesia gitu. Ini dukungan dari dosen-dosen Udinus sendiri seperti apa nih? Kalau dukungan dari dosen sih lumayan sih Mbak. Ada. Dari dosen juga berkontribusi. Itu kita kemarin diberi job pengabdian masyarakat. Jadi masyarakat di sana itu dia ada sebuah madrasah atau apa itu dulu. Jadi dia butuh listrik untuk memenuhi kebutuhan daya di madrasah itu. Jadi kita pasang itu dari dosen juga gitu. Oke. Baik, Karis, ini dari tadi kan kita ngomongin Sogi ya. Ini mungkin pemirsa di rumah masih ada yang penasaran sebenarnya Sogi itu apa sih? Itu bisa dijelaskan nih. Oh. Untuk Sogi sendiri itu merupakan usaha yang bergerak pada bidang energi baru terbarukan, khususnya kami pada panel surya. Gitu. Oke, nah ini berarti suatu usaha, ini pasti ada pemasukan dong nih. Ngomong-ngomong omsetnya berapa, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi S1 Teknik Elektro, terus cetak mahasiswa berprestasi. Baik, kita lanjutkan nih Karis, untuk omset nih, omset untuk usaha kamu nih PT Sogi Indonesia berapa sih ngomong-ngomong? Kalau untuk omset ya Mbak, kalau omset kami alhamdulillah satu bulan itu sekitar 50 sampai 60 juta. Oke, wow gitu, pada langsung wow gitu loh pemirsa di rumah. Saya juga wow gitu. Waduh luar biasa, berarti udah besar memang ya. Untuk omsetnya aja segitu. Tapi nanti semoga bisa naik lagi, omsetnya bisa sampai ratusan juta tiap bulan. Amin, amin. Oke, kemudian untuk Dani nih, prestasi apa saja sih yang sudah ditorehkan oleh tim di DRC Udinus, Dani? Kalau di DRC sendiri, mungkin periode sebelum saya itu pernah juara 3 regional ya untuk lomba KRAI. Oke, kalau di masa jabatan kamu belum ada meneruskan prestasi berarti? Proses ya berarti? Kemarin sempat ikut lomba KRAI, cuma udah masuk 16 besar, cuma dari panitia KRI-nya tiba-tiba langsung kayak pertandingan 8 besar gitu, jadi kayak ada transparansi juga, jadi nggak bisa juara lah. Oke, tapi kan udah masuk 16 besar berarti ya di tingkat regional.
luar biasa. Semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi gitu ya. Oke, ini ngomong-ngomong sudah tidak terasa di segmen terakhir nih ya, Dani dan Karis nih bisa diberikan harapannya nih untuk program studi S1 Teknik Elektro Udinus kedepannya. Dari Dani dulu deh, harapan kedepannya. Harapan kedepannya untuk teknik elektro ya? Iya, betul sekali. Mungkin tentang kurikulum juga sih, kayak apa yang harus diajarkan di teknik elektro mengikuti perkembangan zaman juga kan. Sekarang untuk bahasa pemrograman juga kan udah kayak Python gitu. Tapi kalau di sini tuh masih belajarnya tentang bahasa C kayak Arduino. Jadi harapannya ya mata kuliahnya, kurikulumnya dikembangin lagi. Oke, nanti bisa disampaikan ke Prodi juga ya untuk masukan seperti itu. Kalau Karis sendiri nih harapan ke depan untuk Prodi Teknik Elektro S1 Udinus? Untuk harapan saya, semoga program S1 Teknik Elektro Udinus bisa menciptakan lulusan-lulusan yang bisa membuka peluang usaha. Jadi untuk mahasiswa itu, taraf mahasiswa itu kami harap itu lulus nanti mindsetnya membuka peluang usaha untuk masyarakat yang masih menganggur. Jadi bisa tercipta peluang usaha baru. Amin, gitu. amin. Semoga di Udinus juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan perkembangan energi baru terbarukan. Mungkin nanti bisa mulai dengan dipasang di fakultas teknik begitu. Amin, amin, amin. Mungkin bisa nanti di lobby gitu, Karis. Iya, betul. Oke, sukses juga ya berarti untuk PT Sogi Indonesia. Semoga semakin berkembang pesat. Aduh, saya tunggu ini jadi PT besar di Indonesia gitu ya, ternama. Amin. Kemudian ini juga untuk DRC juga nih untuk Dani nih, semoga semakin baik lagi gitu organisasinya, semakin berkembang gitu. Amin, amin. Baik, terima kasih untuk hari ini Karis dan juga Dani nih. Saya terinspirasi banget nih untuk berwirausaha juga tentunya pasti ya, untuk teman-teman di rumah juga nih. Udah ada contohnya seperti itu, seperti tadi siapa? Karis gitu, Karis dan juga Dani walaupun berkuliah tapi juga sambil berorganisasi seperti itu. Dan juga terima kasih untuk Pak Ari tadi yang sudah sharing banyak mengenai Prodi S1 Teknik Elektro. Ini sangat memberikan wawasan seperti itu nih untuk pemirsa di rumah juga yang ingin tahu seputar S1 Teknik Elektro Udinus. Baik, terima kasih Pak Ari, Karis dan juga Dani, sukses selalu, dan juga terima kasih pemirsa yang telah bergabung bersama kami hari ini. Saya Nadia Alfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.